Kembali lagi di podcast Bincang Inspiratif. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa penerima beasiswa OST di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dia juga merupakan salah satu kader di PKI yang Kabupaten Unsur. Sebelum itu boleh dong kenali siapa dia? Oke, halo Bang Alwi. Oke, sebelumnya aku memperkenalkan diri aku. Perkenalkan nama aku Alwi Wisnu. Asal aku dari SMA Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan aku merupakan salah satu awardee beasiswa OSC UNSU. Ya, berarti kamu dari Labuan Batu ya? Iya, Bang. Pada kesempatan podcast ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Wisnu terkait dengan beasiswa OSC. Bagaimana sih proses yang kamu lalui sebelumnya sampai saat ini terima di beasiswa OSC? Oke, Bang. Pada awal-awalnya itu ya kan Bang, sebetulnya planning Wisnu itu Bang nggak ke kuliah waktu di SMA itu Bang. Nah, jadi waktu awal mulanya dapat beasiswa ini banyak kali Bang kayak tahapan-tahapan yang harus Wisnu lalui gitu Bang. Jadi waktu SMA itu Wisnu itu berfokusnya kayak mencoba ke tes Polri gitu Bang. Tapi ada karena suatu hal yang mengakibatkan Wisnu itu jadi cagur gitu Bang, jadi casis gugur gitu. Nah, jadi setelah itu Wisnu itu nggak putus asa. Wisnu langsung izin ke orang tua. Wisnu kan manggilnya mama kan Bang. Mak gimana kalau Wisnu coba ke kuliah gitu. Dan orang tua alhamdulillah itu mengizinkan gitu. Jadi pertama-tamanya itu Bang Wisnu nyoba jalur ini yang untuk ke perguruan tinggi. Tuh. Jadi Wisnu coba itu dan alhamdulillah Wisnu itu dapat ini semacam kuota siswa eligible untuk mendaftar ke perguruan tinggi gitu. Waktu itu Wisnu ambil pilihannya itu di Medan sama di Aceh. Tapi nggak lulus gitu Bang. Nah, di samping itu Wisnu coba lagi jalur lain, jalur SPAN-PT-KIM. Dan itu perguruan tingginya masih di Sumatera Utara juga. Tapi nggak lulus juga gitu. Nah, setelah itu Wisnu coba lagi jalur UTBK. Nah, UTBK pun Wisnu nggak lulus Bang. Nah, setelah itu ya udah Wisnu dalam hati Wisnu Bang, aduh udah gawat nih, udah 3 jalur nggak lulus gitu, mau dibawa kemana ini setelah lulus SMA gitu ya kan Bang. Nah, baru ada tawaran dari Pemkab Kabupaten. Kalau di daerah Wisnu tinggal Bang ada itu namanya beasiswa MOU gitu. Jadi Wisnu terlebih dahulu mencoba ke beasiswa MOU. Karena jarak rumah Wisnu Bang dari kota itu sekitar 15 kilo. Jadi Wisnu berangkat pagi, start untuk ikut ujian. Nah, setelah pengumuman itu Bang, ternyata nama Wisnu itu nggak ada gitu. Wisnu nggak lulus lagi gitu ya kan. Nah, setelah waktu itu udah kayak mulai Bang, udah perasaan, aduh udah semua jalur ini dicoba, mau coba jalur mandiri. Karena Wisnu anak petani kan Bang, otomatis kan namanya petani itu kan ada pasang surutnya gitu ya Bang, takut orang tua nggak sanggup gitu. Nah, jadi satu hal ya Bang, waktu itu pagi hari itu ya kan Bang Wisnu mau coba jalur ke UMSU lewat reguler gitu kan Bang. Ya, tapi ada Wisnu, keluarga Wisnu waktu itu kena musibah Bang. Bapak Wisnu sakit gitu kan. Dan sakit itu tergolong parah Bang. Jadi Wisnu mau bilang untuk kuliah aja itu berat gitu Bang. Itu ditambah itulah tambah waktu itu kan musim Covid juga ya kan Bang. Ekonomi petani juga lagi turun. Jadi mau bilangnya untuk melanjutkan ke kuliah itu kayak berat gitu. Setelah itu Wisnu kayak membuang rasa mau kuliah itu, dibawa Wisnu tahan dulu karena posisi bapak sakit dan juga ekonomi keluarga lagi turun. Setelah itu Bang, setelah bapak sembuh gantian Wisnu yang sakit karena kan efek stres juga ya Bang, nengok kawan udah lulus, sudah pasang timbun PKKMB gitu ya kan Bang, sedangkan kita nggak tahu kita mau jalan kemana setelah ini gitu kan Bang. Satu siang dong Wisnu sholat lah Bang, malam itu Wisnu sholat, Wisnu doa, ya Allah jikalau kau menghendaki saya untuk melanjutkan pendidikan saya, tunjukkanlah saya jalan gitu Bang. Nah, entah apa ya Bang, pagi-pagi itu Bang lewat di postingan beranda Bang di Instagram tentang pendaftaran beasiswa OSC. Iya, iya Bang. Dan waktu itu tenggatnya tinggal 1 hari lagi gitu. Iya udah mau habis Bang, iya. Iya. Jadi Wisnu langsung daftar Bang, daftar
Wisnu juga ambil tryout-nya 3 kali. Nah, jadi tibalah, singkat cerita bang, tibalah itu dia ke, kan 3 tahapan untuk mendapat beasiswa ini bang. Yang pertama itu online test, baru berkas, baru ke wawancara. Jadi tibalah ini ke waktu online test. Waktu online test ini bang, ada situ para peserta disarankan memakai laptop. Iya. Sedangkan Wisnu nggak punya bang laptop gitu. Iya. Itulah bang, Wisnu di situ tuh pasrah, ya Allah kayak mana ini. Wisnu nggak ada laptop gitu. Jadi Wisnu pasrah aja gitu kan. Jam 3 ujiannya, nggak lancar gitu bang. Karena tempat Wisnu itu terdaerah pegunungan, tiba-tiba mati lampu. Tengah ujian itu mati lampu. Iya, terkendala gitu. Jadi Wisnu bang itu lari naik kereta langsung menuju bukit. Ada itu satu titik di situ yang memang jaringannya banyak gitu kan. Dan alhamdulillah sistem ujiannya itu kalau kita udah jawab, jawaban yang kita jawab itu tersubmit. Nah, jadi alhamdulillah iya, Bang. Nah, jadi pagi-paginya kan skornya setelah online test itu keluar bang. Nah, dan alhamdulillah skor Wisnu waktu itu kalau nggak salah Wisnu itu 330. Nah, kan setelah itu, setelah keluar skor bang, kan 5 hari baru diumumkan gitu kan bang. Nah, jadi kayak setelah diumumkan itu Wisnu juga kayak mana ini skornya cuma 330, sementara pesertanya kan banyak gitu kan bang. Kalau nggak salah Wisnu pesertanya 500 berapa gitu yang memilih univ UNSU gitu ya kan bang. Nah, setelah itu, setelah pengumuman, alhamdulillah Wisnu bang masuk 20 besar. Nah, alhamdulillah masuk bang, lulus dan melanjutkan ke berkas. Nah, lanjut ke seleksi berkas bang, Wisnu ini izin dulu ke orang tua gitu bang, karena kan perlu biaya untuk mengurus berkas ini bang. Berkasnya itu ada SKCK, formulir pendaftaran, sertifikat, sama kalau nggak salah Wisnu itu ada tes kesehatannya juga gitu bang. Nah, jadi Wisnu izin ke orang tua itu bang, ke mama gitu kan, mak, aku mau lanjut kuliah pakai jalur beasiswa ini, boleh nggak aku minta dana untuk ngurus berkas-berkasnya ini gitu bang. Nah, alhamdulillah orang tua juga mengizinkan. Jadi Wisnu berangkat pagi karena untuk menuju akses kota itu kan bang jauh, apalagi itu coba macet. Karena kan Wisnu dari desa ya kan bang, menuju untuk mengurus SKCK-nya itu sangat jauh gitu bang. Jadi Wisnu berangkat siap subuh, sampai di kantor Polres itu mengurus SKCK kalau nggak salah jam 9, dan nggak langsung jadi bang SKCK-nya itu. Iya, nunggu 2 hari bang, Wisnu bolak-balik. Dan pas diambil itu bang belum jadi juga karena banyak yang ngurus gitu kan bang. Jadi Wisnu bolak-balik sampai itu, dan akhirnya tenggat 1 hari mau ini batas pengiriman berkas, Wisnu baru ngirim bang. Nah, Berarti belum terlambat lah ya. iya belum bang, alhamdulillah belum bang. Dan selanjutnya bang, kan ada itu di grup bang, kan ada grup diskusi bagi yang memilih Universitas UNSU kan bang. Jadi bang, waktu itu adalah kayak udah dibalas dek sama panitia gitu bang. Jadi email Wisnu ini belum dibalas gitu bang. Jadi kayak ada perasaan apa berkas aku nggak masuk gitu ya kan bang. Nah, iya, rupanya jam 5 subuh baru dibalas bang sama pihak panitia bahwa berkas sudah masuk dan silakan menunggu untuk pengumuman yang maju ke final test. Gitu. Lanjut ke final test kan bang, pengumuman. Dari 132 orang tadi yang masuk ke tahap berkas, itu hanya ada 50 orang bang yang masuk ke final test. Setelah pengumuman itu bang, Wisnu cek lah bang, dari urutan 1 ke 10 nggak ada nama Wisnu bang, nggak ada. Aduh kayak mana nih, dari 11 ke 20 nggak ada bang. Ternyata Wisnu ada di urutan ke 44. Nah, ya. Di situ bang, Wisnu udah insecure juga ini, aduh 44 harus mengalahkan 20 orang supaya bisa masuk ke 20 besar, karena yang diambil kan 20 orang kan bang. Ya gini. Wisnu sharing lah bang, salah satunya itu sama kader IMM juga bang, Bang Ahmad Safi'i. Wisnu sharing ke abang itu, bang kayak mana nih bang, apa mungkin bisa lulus bang dengan urutan 44 ini. Baru pesan abang itu, optimis aja dek, kalau udah ditakdirkan kita dapat beasiswa itu pasti bisa dapat gitu ya kan. Jadi Wisnu lanjut ke wawancara, yaitu tadi bang terkendalanya jaringan lagi sama laptop, itu kan. Tiba giliran Wisnu mati lampu lagi bang. Nah, setelah mati lampu itu hidupnya itu lumayan
adalah 5 menit bang. Jadi Wisnu terlambat masuk ke ruang Zoom gitu. Dan untung aja itu bang panitianya baik, itu masih menerima gitu bang. Setelah itu Wisnu lanjut wawancara, sudah selesai dan pengumumannya itu sebulan. Jadi menunggu, iya tes wawancara. Ya, untuk pengumumannya itu kan diumumkan melalui YouTube dari, ya dari YouTube bang. Setelah dari YouTube itu bang, Wisnu tonton lah ya kan bang. Itu mati lampu lagi bang. Nggak ada jaringan sama sekali. Jadi Wisnu udah pasrah lah ya kan. Kalau memang lulus ya lulus lah ya Allah. Kalau enggak ya udah pasrah lah gitu ya kan. Nah, baru Wisnu dicat lah bang sama kawan Wisnu. Selamat kau lulus gitu. Loh, iya. Lah, dari mana kau tahu? Sedangkan aku aja nggak nonton gitu kan bang. Baru di screenshot lah sama dia ini pengumumannya gitu bang. Dan alhamdulillah bang, dari urutan ke-44 tadi, Wisnu masuk terbaik 2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lanjutlah bang, setelah itu verifikasi, masuklah ke grup resmi bagi Orde yang lulus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lanjut bulan 6 kami daftar ulang, dan alhamdulillah sekarang bisa kuliah di UNSU bang. Jadi begitu teman-teman, banyak sekali tahapan yang dilalui ini sebelum masuk ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Banyak sekali kegagalan, terutama penolakan dari beberapa kampus dan juga tadi sempat daftar di Polria. Iya bang. Buat teman-teman yang ingin masuk ke universitas melalui beasiswa, harus tetap optimis, percaya pada diri kalian sendiri bahwasannya kalian bisa. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, ya bang. Latar belakang ekonomi keluarga Wisnu itu bagaimana sih? Oke, latar belakang ekonomi ya bang. Orang tua Wisnu itu bang bekerja sebagai petani. Ya, namanya petani dusun itu bang ada pasang surutnya. Ya. Dan untuk sekarang itu bang, Bapak Wisnu itu udah nggak kerja bang, karena kan udah sakit-sakitan juga kan bang, udah masuk usia lanjut juga ya kan bang. Jadi sekarang ekonomi Wisnu itu yang menjalankan itu mama bang, orang tua. Dan alhamdulillah berkat bantuan beasiswa ini, jadi untuk uang kuliah Wisnu kan ditanggung oleh beasiswa ini, dan dengan latar belakang ekonomi ini, kayak mana bang, namanya anak petani ya kan bang, pasang surut, apalagi orang tua udah nggak kerja, ya tinggal mama ya kan bang yang menjalankan ekonominya. Ya itulah bang, namanya anak petani ada pasang surutnya ya bang. Bagaimana sih cerita Wisnu nih, proses seleksi dari beasiswa itu dari tahap awal ini? Apakah banyak mahasiswa-mahasiswa yang gugur sebelumnya, atau teman-teman Wisnu ada nggak sih yang itu juga? Oke bang. Oke, dari tahap wawancara itu, dari tahap Olentes ya kan bang. Dari tahap Olentes itu bang, jumlah pesertanya itu sekitar 500, yang diterima itu hanya 132. Dan alhamdulillah dari tahap Olentes tadi bang, banyak Wisnu dapat kenalan-kenalan bang. Gitu. Ya teman-teman baru, jadi menambah relasi gitu juga bang. Ada juga bang yang kayak udah janjian, nanti kita kos bareng ya gini gitu. Tapi bukan rezeki mereka bang lagi. Tapi ada juga bang yang udah dikasih kesempatan beasiswa ini malah mengundurkan diri gitu. Jadi sayang sekali ya kan bang. Iya. Padahal beasiswa ini termasuk beasiswa yang besar bang. Jadi kalau dari tahap wawancara, yaitu bang, orang itu dari 40 orang tadi hanya 20 orang. Tapi alhamdulillah bang, orang itu tahun ini gagal, tahun semalam gagal, di tahun ini orang itu lulus bang. Iya, jadi memang rezekinya di tahun ini. Dan ada juga yang mereka nggak dapat beasiswa ini, malah dapat beasiswa lain bang, dapat beasiswa lain. Dan ada juga yang memang udah lulus ke negeri gitu. Jadi cerita uniknya itu banyak ya bang, kayak mendapat relasi baru, teman baru, iya teman baru. Dan alhamdulillah teman satu kelas Wisnu sekarang bang, itu kami benar-benar dari awal kenalnya tahap online test, tahap berkas bareng, sampai sekarang di Medan kosnya bareng. Iya bang. Kemudian apa aja sih benefit yang bisa dapat ini selama beasiswa ini? Oke bang. Yang pertama bang, benefit yang Wisnu rasakan sekarang itu ya bang, dari yang ditanggung dari beasiswa SC ini, yaitu
bagi semua para UORD-nya itu bang, dia itu dibebaskan uang kuliah sampai dengan lulus. Ya, baru ada satu lagi bang, itu berkesempatan magang di Media Group bang. Yang ketiga itu bagi yang beruntung proses seleksi ada itu namanya mendapatkan living cost bang atau biaya hidup bagi anak rantau. Tapi Wisnu nggak dapat bang di itu karena kan Wisnu masih zona Sumatera Utara ya kan bang. Yang dapat itu rata-rata anak rantau yang kayak teman Wisnu ada 2 orang dapat seangkatan Wisnu. Itu dia dari Aceh sama dari Riau. Mereka dapat living cost bang. Iya, ya dapat. Yang ketiga itu Bang Wisnu dapat relasi, pengalaman Bang. Setelah Wisnu menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini Bang, banyak sekali Bang relasi serta pengalaman yang Wisnu dapatkan Bang. Termasuk Bang bergabung ke organisasi Bang, organisasi PKIMM Paperta UMSU Bang. Itu semua tuh benefit yang Wisnu rasakan sekarang Bang. Rasa kekeluargaan di PKIMM Paperta UMSU itu sangat terasa Bang. Dan bertemu dengan abang juga ini termasuk salah satu benefit yang Wisnu rasakan bang. Bertemu dengan orang-orang hebat yang menginspirasi mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini bang. Jadi membuat diri Wisnu ini merasa terinspirasi dan semoga bisa mencontoh seperti orang abang-abang ini. Mohon bimbingannya juga abang. Nah, jadi begitu teman-teman, banyak sekali benefit yang kita dapat mengikuti beasiswa, terutama beasiswa OSC ini. Bukan hanya beasiswa OSC saja, mungkin banyak beasiswa lain yang ditawarkan dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi yang ingin teman-teman daftar. Jadi buat teman-teman mungkin nanti jika ingin daftar tetap optimis, mungkin nanti bisa menjadi rezekinya. Selanjutnya apa sih pesan Wisnu kepada sekolah Wisnu dulu dan anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah tapi terhalang oleh faktor ekonomi? Ya, baik. Untuk sekolah Wisnu dulu ya bang. Jujur bang, sekolah Wisnu itu nggak tahu bang kalau Wisnu dapat beasiswa ini bang. Jadi, Karena Wisnu ini daftar secara diam-diam aja. iya diam-diam aja bang. Untuk sekolah Wisnu SMA Negeri Suatu Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, khususnya para siswa-siswinya, teruslah berjuang karena untuk kita berjuang itu memerlukan proses dan jikalau kita punya keinginan, jangan kita itu menganggapnya itu sepele. Kita harus belajar dan tidak ada kata-kata ataupun yang bisa kita anggap enteng. Kita harus terus berjuang jikalau kita ingin berhasil. Dan untuk para seluruh masyarakat ataupun pemudi yang ada di Indonesia ini yang ingin melanjutkan pendidikannya tapi terhalang oleh keadaan ekonomi, kita harus mematahkan statement kuliah hanya untuk orang yang mampu. Karena banyak beasiswa yang bisa membantu kita. Salah satunya beasiswa OSC ini dan masih banyak beasiswa yang lain. Kita harus percaya bahwa kita bisa karena kita berusaha dan berikhtiar serta berdoa. Dan satu lagi, tidak mungkin Allah membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Untuk itu, mari sama-sama kita patahkan statement kuliah hanya untuk orang yang mampu. Nah, jadi begitu teman-teman buat kalian semuanya, uh, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah karena kalian terhalang oleh faktor ekonomi. Uh, Teruslah kejar apa yang kalian inginkan, sama masuk perguruan tinggi impian kalian. Tetap semangat, optimis, berdoa pada Allah, minta persetujuan orang tua kalian, itu sangat penting ya. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami. So, lebih dan kurangnya aku mohon kebenaran. Sampai jumpa di podcast Bincang Kreatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.